Syukurlah, berarti semua dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, selamat pagi, Namo Buddhaya. Di sini saya Sri Hartini akan berdhammadesana sekilas terkait dengan bakti kepada ayah dan ibu. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada adik-adik sekolah Minggu Buddha semua, apakah ayah dan ibu itu wajib untuk dihormati? Ayo, siapa yang mau bantu jawab? Kakak? Ya, betul sekali. Ayah dan ibu harus selalu dihormati. Karena apa? Karena mereka adalah orang yang berjasa besar terhadap hidup anak-anaknya. Namun, kita sering mendengar berita, baik itu di televisi maupun menyaksikan secara langsung di masyarakat. Masih ada anak-anak yang tidak menghormati dan tidak patuh kepada orang tuanya. Dalam hal ini, mereka sering membangkang dan menentang orang tuanya. Padahal, membangkang dan menentang orang tua itu perbuatan yang tidak baik. Mereka pergi meninggalkan rumah pagi-pagi dan kembali sampai larut malam tanpa meminta izin. Mereka tidak mengacuhkan nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tuanya. Mereka lupa akan jasa kebaikan dari orang tuanya. Sebagai seorang anak, tentunya kita mempunyai kewajiban untuk membahagiakan orang tua dan berbakti kepada orang tua. Karena anak telah dilahirkan oleh orang tua, maka anak otomatis mempunyai kewajiban mendukung serta menghormat ayah dan ibu di saat mereka masih hidup maupun setelah mereka meninggal dunia. Kewajiban ini perlu dilakukan. Karena apa? Karena sejak lahir, anak selalu dibantu oleh orang tua. Anak dibantu mendapatkan makanan, tempat yang hangat, dijaga ketika sakit, dirawat ketika masih belum mandiri, serta masih banyak tindakan lain yang dilakukan orang tua demi kebahagiaan anak-anaknya. Nah, dalam hal ini, orang tua itu rela melakukan apa saja demi kebaikan anaknya. Menyadari hal ini, kita sebagai seorang anak tentunya harus berbakti dan membalas jasa orang tua. Akankah kita tidak malu jika kita tidak mampu membalas jasa ataupun berbakti kepada orang tua? Padahal sejak lahir kita dirawat, kita diberi kasih sayang. Oleh karena itu, sebagai seorang anak, tentunya kita harus berbakti, melakukan kewajiban untuk membalas jasa kebajikan yang telah dilakukan orang tua kepada kita selama ini. Kemudian anak hendaknya berusaha semaksimal mungkin agar orang tua merasakan kebahagiaan dalam hidup mereka. Salah satu contoh yang bisa membuat orang tua bahagia, salah satu contoh rasa bakti kita kepada orang tua, kan kita sebagai seorang pelajar. Nah, pencapaian prestasi itu bisa menjadi salah satu sarana untuk mendukung, membahagiakan, dan menjaga nama baik orang tua. Tentunya jika kita berprestasi di sekolah, orang tua akan bangga kepada kita bahwa mereka membesarkan kita, mereka merawat kita dengan penuh kasih sayang, mereka mendidik kita itu istilahnya itu gimana ya? Istilahnya itu orang tua itu berhasil mendidik anaknya sehingga anaknya bisa berprestasi di sekolah. Nah, dalam hal ini, inilah salah satu wujud bakti yang dapat dilakukan anak terhadap orang tuanya.
karena dapat memberikan kebahagiaan untuk kedua belah pihak. Orang tua bahagia karena orang tua telah berhasil mendidik anaknya, dan kita sebagai anak juga bangga karena kita bisa mewujudkan rasa bakti kita untuk orang tua. Kemudian untuk itu sebagai siswa Sang Buddha, marilah kita memahami dengan baik dan berusaha dengan sebaik-baiknya melakukan kewajiban seorang anak kepada orang tua sebagaimana yang tertuang dalam kitab Sigallawada Sutta yang menguraikan kewajiban anak kepada orang tuanya. Nah, dalam kitab Sigallawada Sutta ini, kewajiban anak terhadap orang tuanya itu ada 5 kewajiban. Yang pertama itu merawat dan menunjang kehidupan orang tuanya, terutama di hari tua mereka. Jadi, kita sebagai seorang anak, ketika orang tua kita sudah menginjak usia tua, kita harus merawat dengan baik. Kemudian kita harus yang kedua itu membantu menyelesaikan urusan-urusan orang tua. Dan yang ketiga itu menjaga nama baik keluarga. Yang keempat, menjaga baik harta warisan keluarga dan tidak menghambur-hamburkannya. Kita harus memanfaatkan harta warisan itu dengan bijak dan dengan baik. Kemudian yang kelima yaitu memberikan kebahagiaan kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Ini bisa dilakukan dengan cara ketika orang tua telah meninggal dunia, kita bisa melimpahkan jasa-jasa kebajikan dengan melaksanakan patidana, contohnya seperti itu. Oleh karena itu, marilah kita sebagai seorang anak menghormati orang tua yang merupakan guru awal sebelum kita mengenal guru di sekolah. Ia yang menuntun kita supaya mengenal dunia, mengajarkan tentang sopan santun dan etika moral, agar kelak kita bisa menjadi anak yang berguna baik bagi orang tua, bagi orang lain, dan bagi semua makhluk. Nah, cukup sekian Dhammadesana sekilas dari kakak. Mohon lebihnya kakak mohon maaf, dan pesan untuk adik-adik sekolah minggu Buddha, belajarlah yang rajin, karena kalau belajar yang rajin tentunya kita akan mendapatkan prestasi yang baik di sekolah. Nah, dalam hal ini maka kalian sudah istilahnya sudah membuktikan kepada orang tua bahwa kalian itu mampu, dan itu juga wujud bakti kalian kepada orang tua. Akhir kata, terima kasih dan Namo Buddhaya.